So malam ini kita akan buka Matius 7. Dan satu kali lagi saya mau berkata, kami datang ke sini tidak untuk mengajak orang datang ke gereja tertentu. Kita tidak datang untuk mengajak orang itu pindah aliran. Dan tidak datang untuk dapat persembahan. Tapi kami hanya datang di dalam nama Yesus Kristus. Dengan Injil Yesus Kristus. Dengan firman Alkitab. Dan mau belajar bagaimana kita bisa dapat hidup kekal di dalam Dia. So saya mau mulai dengan kata-kata Yesus Kristus di Matius 7 ayat 21. Yesus berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yesus di sini berkata apa? Dia berkata banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak akan masuk surga. Kenapa mereka tidak akan masuk surga? Karena mereka tidak lakukan kehendak Allah Bapa. So, kalau orang berseru kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuhan, mereka agama apa? Orang di ayat ini, Yesus bicara tentang mereka agama apa? Mereka pasti agama Kristen. Agama Hindu, agama Buddha, agama Islam tidak berseru kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Hanya orang Kristen akan berseru Yesus adalah Tuhan. Tapi itu aneh karena Yesus berkata, tidak setiap orang berseru Dia sebagai Tuhan akan dapat hidup kekal. Karena tidak setiap orang berkata Tuhan, Tuhan kepada Yesus Kristus adalah Kristen sejati. Tapi karena mereka masih hidup di dalam dosa, mereka masih melawan kehendak Allah. Karena itu mereka bukan Kristen sejati, hanya munafik, hanya Kristen budaya. So kenapa malam ini saya mau datang ke sini untuk penginjilan? Karena pasti banyak orang di sini tadi pagi sudah ke gereja. Dan pasti banyak di sini walaupun mereka tidak ke gereja pagi, mungkin mereka sebut diri adalah seorang Kristen. Tapi ada banyak Kristen ke gereja tapi tidak ke surga. Karena Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Maksudnya kita harus menguji diri. Sebenarnya kita seorang Kristen, Kristen yang ke surga, atau hanya Kristen ke gereja. Tapi dia terus berkata, ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Dia tidak berkata beberapa orang saja akan berseru kepada saya sebagai Tuhan. Tapi dia berkata banyak orang. Banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan kepada Yesus Kristus. Kapan? Waktu itu hari terakhir. Hari penghakiman. Maksudnya banyak orang. Waktu Yesus Kristus datang, mereka akan berpikir mereka Kristen sejati. Dan mereka akan datang dan berkata, Tuhan, Tuhan. Tapi kalau mereka tidak lakukan kehendak Bapa, mereka tidak akan masuk kerajaan surga. Mereka berpikir dengan sungguh-sungguh mereka berpikir mereka orang Kristen. Tapi sebenarnya mereka menipu diri. Mereka menipu diri. Dan ini harus
biar kita gementar di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita harus gementar. Karena mungkin kita termasuk dalam itu orang berkata Tuhan, Tuhan, tapi akan ke neraka. So kita harus menguji diri. Mereka akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Maksudnya orang Kristen ini bukan Kristen yang tidak ke gereja. Mereka tidak hanya hari Minggu ke gereja dan duduk dan dengar, tapi mereka orang melayani. Mereka pelayan. Mereka lakukan mujizat. Mereka bernubuat. Mereka lakukan banyak hal di dalam pelayanan. Tapi Yesus jawab, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Apa Yesus akan berkata kepada mereka? Terima kasih melayani aku? Tidak. Dia akan terus terang berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu percaya Yesus Kristus? Kalau berkata, ya saya percaya, harus percaya kata-kata dia. Dan dia di sini, dia berkata, banyak orang, walaupun mereka disebut Kristen di dunia ini, walaupun mereka disebut seperti mereka lakukan melayani Tuhan, tapi dia akan berkata kepada mereka, hari terakhir, hari hakiman, saya tidak pernah mengenal kamu. Dan dia akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu maksudnya. Karena mereka lakukan kejahatan. Karena mereka lakukan dosa terus. Dan hidup di dalam hawa nafsu dunia ini. Karena mereka hidup di dalam dosa di dalam ini. Mereka lihat porno. Ya, remaja mereka lihat porno di HP mereka. Mereka lakukan narkoba dan jual narkoba. Mereka pukul istri. Mereka selingkuh. Mereka miras. Mereka pagi ke gereja dan pesta pora sore. Mereka lakukan kejahatan di hadapan Allah yang kudus. Tapi mereka berkata, Yesus adalah Tuhan. Dan mereka melayani. Tapi sebenarnya mereka hidup di dalam dosa. Dan Yesus akan berkata, saya tidak mengenal kamu. Kamu ke neraka saja. So karena ayat-ayat ini, kita harus gementar di hadapan Tuhan dan menguji hati kita sendiri. Dan tanya, saya seorang ini, karena Yesus berkata, akan ada banyak orang seperti ini. Tidak hanya sedikit saja. Tapi banyak orang akan datang ke hari penghakiman dan berpikir mereka akan dapat hidup kekal karena mereka seorang Kristen. Tapi sebenarnya mereka akan dilempari ke neraka untuk selama-lamanya. Jadi kita harus pikir dengan jujur terhadap kehidupan kita. Jadi, it's okay. Just di sini aja. It's okay. Gampang. Kasih. Kita harus menguji diri sendiri. Bagaimana menguji? Dengan perasaan kita? Tidak dengan perasaan kita, tapi dengan firman Tuhan. Jadi kita mau baca beberapa ayat. Dan saya mau tanya beberapa pertanyaan kepada kalian. Supaya kita bisa menguji diri sendiri. Yang satu, tadi Yesus berkata dia tidak mengenal mereka. Saya mau tanya, kamu mengenal Allah? Kamu mengenal Tuhan atau tidak mengenal?
Tanya diri sendiri, saya sungguh-sungguh mengenal Allah atau tidak? Karena Yesus di Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah adalah hidup kekal, mengenal Allah yang satu-satunya dan Yesus Kristus diutus oleh Dia. Itu adalah hidup kekal. Kamu mengenal Allah atau tidak mengenal Dia? Siapa di sini mengenal Allah? Siapa mengenal Yesus Kristus? Angkat tangan. Angkat tangan. Mengenal Yesus Kristus? Oke, kita akan menguji diri sendiri dengan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tadi banyak orang angkat tangan berkata, saya mengenal Allah. Tapi di Alkitab, di firman Tuhan berkata, kalau orang berkata mereka mengenal Allah tapi tidak menuruti perintahnya, mereka pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam mereka. Jadi, menguji diri. Kehidupanmu. Kamu lihat porno? Kamu bohong kepada suamimu? Kami pukul istri dan anak-anak? Ibu, kamu bergosip terus tentang orang lain? Bagaimana? Pasti tidak ada orang di sini minum keras, ya? Pasti tidak ada di sini jual narkoba atau lakukan narkoba. Pasti nggak ada, kan? Karena kalau lakukan, pasti mereka tidak mengenal Allah dan mereka tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Walaupun mereka berkata mereka orang Kristen, walaupun mereka berkata mereka mengenal Allah, mereka pendusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Mungkin berkata, wah bule galak banget. Ini itu bule yang aneh, dia galak sekali. Tidak, saya hanya baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa, itu termasuk orang di sini. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, dengan angkat tangan dan berkata, saya mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. So, yang mana salah? Kalau kamu hidup di dalam dosa, terus-menerus melawan Allah dengan kehidupanmu, tapi berkata kamu mengenal Allah, siapa salah? Firman Tuhan atau kamu? Firman Tuhan atau kamu salah? Yang anak-anak sering bohong kepada orang tua dan berkata mereka mengenal Allah. Pendusta. Pendusta. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Kita tanya satu lagi. Kalau saya tanya kamu di sini, siapa mengasihi Yesus Kristus? Ini pasti gampang, ya. Siapa mengasihi Yesus Kristus? Kita lihat di Yohanes pasal 14. Dan saya tanya, di sini yang orang bisa dengar saya, berapa dari kamu, berapa dari kalian mengasihi Yesus Kristus? Silakan angkat tangan kalau mengasihi Yesus Kristus. Kalau mengasihi Yesus Kristus, silakan angkat tangan. Oh, nggak ada banyak di sini. Siapa mengasihi Yesus Kristus? Oke, kita menguji dirinya dengan firman Yesus Kristus sendiri. Dia berkata di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu mengasihi Yesus, tapi hidup di dalam dosa, itu maksudnya Yesus salah. Karena Yesus salah, kalau orang mengasihi dia, mereka akan lakukan perintahnya. Dan dia terus berkata di ayat 23, dia berkata begini, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, Yesus, Tuhan kita, Raja di atas segala raja berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Terus dia berkata, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus berkata, barang siapa lakukan narkoba, rokok ganja, minum keras, lihat porno, bohong kepada orang tua, pahit hati terhadap suami, mereka tidak mengasihi aku. Karena mereka kalau mengasihi aku akan menuruti firmanku. Tapi barang siapa tidak mengasihi dia tidak menuruti firmanku. Mungkin sekarang masih rasa, ya ini tidak nyaman. Saya berharap bule ini akan datang dengan banyak lucu-lucuan. Tapi sekarang dia datang dengan satu pedang yang keras. Tapi itu yang mana lebih bagus? Datang ke sini dan bicara banyak lucu-lucuan dan banyak orang di sini ke neraka tanpa sadar. Atau datang dengan kasih. Hati penuh dengan kasih terhadap kalian dan berkata jujur supaya kebenaran bisa membebaskan kita dari itu pendusta dan jadi anak Tuhan. So walaupun saya bicara lumayan keras, ini untuk manfaat kalian. Supaya kalian bisa dapat ketahuan tentang diri sendiri. Dan bisa mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita akan tanya, oke, berapa di sini? Mungkin dari anak-anak. Itu adalah sahabat Yesus. Siapa adalah Yesus sebagai sahabat mereka? Siapa ada Yesus sebagai sahabat mereka? Berapa? Berapa di sini? Berapa di sini? Oke, kita lihat. Yesus berkata di pasal itu Yohanes pasal 15 ayat 14. Dia berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Maksudnya kalau angkat tangan berkata saya sahabat dengan Yesus, itu sama dengan berkata saya taat kepada perintah Yesus Kristus. Dia adalah Raja saya. Saya tunduk kepada dia dan tidak tunduk kepada keinginan jahat saya. Tapi saya tunduk kepada dia. Tapi kalau angkat tangan dan berkata saya sahabat Yesus, tapi saya masih hidup di dalam dosa, maksudnya pendusta. Pendusta. Ada satu lagi yang paling susah dengar. Ini yang paling susah dengar. Kalau saya tanya kamu anak Tuhan atau anak iblis? Saya berkata ini paling susah. Paling sakit hati yang ini. Tapi itu firman Tuhan, itu sebagai satu pedang. Dan itu datang supaya bisa melidiki hati kita, supaya kita bisa tahu kebenaran tentang diri dan tentang kondisi kita di dalam dunia ini. Kamu seorang anak iblis atau anak Tuhan? Oke, kita menguji ya.
Menguji dengan perasaan karena saya merasa mengasihi Yesus, karena saya rasa dia baik sekali. Tidak. Kita menguji diri dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah benar. Dan firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 3. Yaitu Rasul Yohanes tulis ini kepada orang Kristen. Supaya mereka bisa menguji diri. Dan dia berkata di ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Apa maksudnya? Berapa orang di sini dilahir sebagai Kristen? Berapa lahir sebagai orang Kristen? Tidak ada satu pun. Kenapa saya tahu? Kenapa saya tahu? Tidak seorang pun di sini lahir sebagai orang Kristen. Karena Yesus berkata kita tidak bisa masuk surga melalui lahir, tapi kita harus lahir kembali untuk jadi Kristen, untuk jadi anak Tuhan. Kita harus lahir kembali. Tapi banyak orang kalau saya tanya, kapan jadi Kristen? Dari lahir. Tidak mungkin. Karena Yesus berkata kita harus lahir kembali untuk masuk kerajaan surga. Tapi di sini berkata setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Maksudnya, kalau kita masih hidup di dalam dosa, berontak sama Tuhan, dan berkata kita adalah anak Allah, kita salah. Atau firman Tuhan salah. Saya tidak baca dari itu versi bule. Saya baca dari Alkitab Indonesia. Dan itu berkata setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yesus di Yohanes 8 berkata kepada orang Farisi, kalian bukan anak Tuhan dan anak iblis karena selalu lakukan kehendak Bapamu. Tapi ini terus di ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kalian mau dengar dari firman Tuhan? Atau lebih suka tidak mau dengar lagi? Itu tidak nyaman. Saya tidak mau tahu kondisi saya. Sampai hari terakhir, waktu saya dilempar kepada neraka, waktu itu saya akan sadar. Tapi saya tidak mau sadar sekarang. Waktu saya masih ada kesempatan bertobat dan dapat hidup kekal dalamnya. Saya tidak mau dengar. Itu terlalu keras. Atau kita mau jujur, tahu kita anak iblis atau anak Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Di perumahan ini terkenal untuk apa? Untuk banyak orang saleh, melayani Tuhan, atau untuk minum keras dan narkoba, jual narkoba, rokok ganja. Susah dengar ya. Tapi ini kebenaran. Ini kasih Allah. Kasih Allah tidak lucu-lucuan. Kasih Allah itu Yesus Kristus mati di salib. Itu satu hal yang serius. Tapi kita selalu mainkan dengan Allah. Kita berpikir Yesus mati untuk saya. Maksudnya saya bisa pesta pora dan ke surga. Bohong. Yesus berkata di Yohanes 8. Siapa lakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak akan tinggal di rumah untuk selama-lamanya. Apa maksudnya? Ini maksudnya. Kalau itu pemabuk meninggal dunia ini. Dan pendeta buka satu pemakaman untuk dia. Dan pendeta berdiri dan berkata, puji Tuhan, saudara kita sudah damai di rumah Bapa.
Maksudnya pendeta ini akan ke neraka bersama pemabuk itu. Karena Yesus berkata, siapa lakukan dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak akan tinggal di rumah untuk selama-lamanya. Tapi Yesus juga berkata, tapi kalau anak, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kita dari kuasa dosa, kita bisa dimerdekakan dengan sungguh-sungguh. Tapi dulu kita harus sadar diri dan tahu, saya adalah itu hamba dosa, saya adalah budak dosa. Saya tidak ada hidup kekal karena saya di luar Yesus Kristus. Supaya kita bisa sadar dan gemetar dan dapat pemulaan hikmat, yaitu takut pada Allah yang kudus. Karena itu saya di sini. Supaya saya bisa berdoa, Tuhan membantu kita semua bisa sadar dan lihat situasi kita. Lihat keadaan kita di hadapan Kau. Tidak hanya dengar tradisi, tidak hanya dengar budaya. Itu banyak orang di sini berpikir mereka seorang Kristen. Kalau mereka ke pasar dan mereka lihat seorang pendatang itu kulit lebih dekat dengan saya, mereka berkata, oh bukan Kristen. Bukan Kristen itu. Ini pendatang. Tapi kalau mereka lihat, kalau kulit lebih gelap daripada saya, mereka, oh itu orang Kristen. Orang Kristen. Shalom, shalom, shalom. Itu budaya saja. Saya lahir di Amerika dan dari kecil saya percaya Alkitab. Walaupun saya tidak ke gereja, walaupun saya hidup di dalam dosa, walaupun saya tidak jalan bersama Yesus Kristus, saya berpikir saya orang Kristen. Karena mama bapak saya berkata itu betul. Saya menerima. Itu saja. Tapi kalau saya lahir di India, di Hindu, saya akan jadi Hindu. Kalau saya lahir di Bali, saya akan percaya agama apa? Hindu. Kalau saya lahir di Aceh, saya akan percaya agama yang mana? Islam. Kenapa? Karena orang tua kasih tahu saja. Itu budaya. Itu bukan keselamatan. Itu bukan keselamatan di dalam Yesus. Itu hanya budaya. Tapi banyak dari kita berpikir kita seorang Kristen karena lahir di Manokwari. Kota Injil. Kota Injil. Kita berpikir itu betul. Kita lihat lagi. Sebelum kita bisa mengerti kabar baik, kita harus sadar kabar buruk. So kita lihat beberapa lagi untuk bisa mengerti dan sadar tentang dosa kita. Dan saya mau baca firman Tuhan. Dan kita harus menerima karena itu firman Tuhan. Paulus tulis kepada Korintus, kepada orang Kristen, dan dia berkata begini, atau tidak tahukah kamu, dan saya tanya pemerumahan ini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tahu atau tidak itu? Bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin dengar itu dan berkata, betul, tetangga saya jahat sekali. Betul, ibu itu, dia selingkuh. Betul, itu suaminya, dia miras setiap malam. Ya betul, orang adil mereka tidak akan mendapat. Tapi dia terus berkata, janganlah sesat. Ada sesat yang besar di seluruh dunia, itu disebut saksi Yehova. Kalian di sini pernah dengar saksi Yehova? Itu satu sesat, ajaran sesat. Tapi ada satu ajaran sesat yang lebih terkenal, itu lebih terpopuler di sini. Itu berkata begini, kita bisa hidup di dalam dosa tapi terus ke surga. Banyak orang menerima ajaran sesat itu. Tapi Paulus berkata, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina,
banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Percaya Alkitab atau tidak? Siapa percaya Alkitab di sini? Siapa percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Angkat tangan. Siapa percaya? Ini adalah firman Tuhan. Ini dari Rasul Paulus. Dia berkata, janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita di dalam daftar ini? Itu kehidupan ditulis di sini? Kalau ini deskripsi tentang kehidupan kita, maksudnya kita tidak akan dapat bagian dari kerajaan surga. Maksudnya kita akan ke neraka. Neraka tidak untuk sementara. Banyak di sini pasti pernah dilapas, tapi sudah bisa pulang lagi. Tapi waktu ke neraka itu untuk selama-lamanya. Dan itu tidak bagus seperti lapas. Masih ada makanan, masih ada senyum. Nggak ada. Itu untuk selama-lamanya terpisah dengan Allah yang baik. Di bawah murkanya untuk selama-lamanya. Tapi kita gampang berkata, ya saya minum keras, ya saya lakukan ini, lakukan. Tapi Yesus mati untuk dosa saya. Sesat. Sesat. Kita lihat satu lagi di Galatia. Galatia 5. Galatia 5. Itu Alkitab berkata, lebih bagus ada teman akan pukul mulut kita daripada ada musuh yang cium saja. Apa maksudnya? Ini kalau kita ada teman yang sungguh-sungguh mereka akan menegur kita waktu kita salah. Tapi kalau kita ada satu musuh, mungkin dia akan cium muka saja. Tapi dia diam di dalam hatinya. Itu ada kebencian. Dan saya di sini sebagai satu teman. Dan kasih tahu dan mungkin merasa seperti, wah bule ini pukul saya. Ya dengan firman Tuhan, saya mau memukul kamu. Supaya bisa sadar, bangun, dan dapat hidup kekal dalam Yesus Kristus. Tapi kita lihat di Galatia 5. Mulai di ayat 19, ini Rasul Paulus berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, yaitu lihat porno di HP maksudnya, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Orang dukun di sini, kamu tidak akan dapat warisan surga. Tapi akan ke neraka karena sihiranmu. Awas. Kamu berpikir kamu ada kuasa yang besar. Tapi Yesus Kristus ada nama di atas segala nama. Dan dia akan lemparimu kepada neraka untuk selama-lamanya. Takut Jo. Takut pada dia. Dia adalah Allah. Sihir, perseteruan, itu kelahian. Apa? Perseteruan, perselisihan, iri hati. Yai, itu perempuan selalu lihat tetangga sudah ada mobil baru atau motor baru dan ngomel kepada suami. Selalu iri hati. Kenapa mereka bisa beli motor tapi kita masih belum ada? Iri hati. Amarah. Yai.
Itu mungkin waktu kamu tidak mabuk, kamu seorang baik. Tapi waktu sudah menerima iblis melalui itu miras, kamu jadi orang amarah dan akan pukul anak-anak dan istri. Dan berkata besok dia sudah rasa menyesal. Tapi besoknya lagi, lakukan lagi. Karena siapa lakukan dosa adalah budak dosa. Amarah, kepentingan diri sendiri. Gembala, kepentingan diri sendiri. Berpikir harus duduk di depan. Selalu semua orang pagam. Selalu hormati. Banyak orang hanya ke sekolah Alkitab supaya bisa dapat kursi yang besar. Posisi yang hormat. Awas. Itu bukan preman dan PSK membunuh Yesus Kristus. Tapi itu orang agamawi. Hati-hati. Karena kamu jadi penatua atau jadi majelis atau sudah ke sekolah Alkitab, tidak maksudnya kamu akan dapat warisan surga. Rendahkan hatimu. Jadi satu hamba Kristus. Layani orang. Tidak selalu mau mereka menghormatimu. Kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuatlah dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan jelas. Itu harus jelas. Kita bisa sadar tentang diri kita bagaimana. Ini dosa kita. Kita hidup di dalam dosa. Kita jadi budak dosa. Hanya Yesus Kristus bisa merdekakan kita. Hanya melalui dia kita bisa lahir baru dan jadi anak Tuhan. Dibebaskan dari kuasa itu minum keras. Dibebaskan dari kuasa pahit di dalam hati. Hanya melalui dia dan kuasa dia kita bisa dibebaskan. Jadi bagaimana? Itu dosa pemabuk tidak yang paling besar. Itu dosa bohong kepada orang tua bukan yang paling besar. Itu dosa baik hati terhadap suami. Itu bukan dosa yang paling besar. Tapi banyak dari kalian di sini sudah lakukan dosa yang paling besar sering kali. Setiap hari. Itu dosa yang paling besar adalah apa? Saya jelasin begini. Kalau saya ke Aceh atau ke Bali dan saya lakukan penginjilan, setiap orang dengar dan mereka tahu mereka ada pilihan tinggal di dalam agama yang lama atau bertobat dan masuk kepada Yesus Kristus. Dan mereka, kalau mereka dengar firman Tuhan atau tidak mendengar, mereka sudah lakukan dosa dan akan binasa. Tapi itu beda dengan orang Manokwari, kota Injil. Karena untuk beberapa generasi, orang lahir di sini dan dari kecil dengar tentang kabar baik. Dengar tentang Yesus Kristus mati untuk dosa kita. Tapi mengabaikan. Mengabaikan dengan kehidupan mereka. Walaupun mereka percaya Yesus anak Allah sendiri jadi manusia dan mati untuk dosa kita, kita terus menerus hidup di dalam dosa. Itu dosa yang paling besar. Karena kita mengabaikan korban Yesus Kristus. Dan kita berpikir itu satu hal yang rendah, yang biasa, tidak penting. Seperti kalau saya kasih satu cerita, itu bukan cerita yang benar, itu hanya bayangkan saja.
Tapi kalau kamu mengenal seorang dan mamanya baru dibunuh oleh orang lain, mamanya ditusuk dan mati, dan temanmu besoknya setelah mamanya sudah mati, dia lihat pisau itu dengan darah mamanya di jalanan, dan dia lihat itu memang yang membunuh mama saya. Tapi dia lihat itu berharga. Wah, itu memang keren. Dan dia ambil dan cucikan darah dari itu. Dan dia pakai di sini. Dan dia bangga sekali. Lihat, itu pisau baru. Keren kan? Keren ya? Kalau begitu, saya tanya. Orang itu mengasihi mama dia atau tidak mengasihi? Sama sekali tidak mengasihi. Kalau dia mengasihi mamanya, dia lihat pisau itu, dia akan jijik, rasa jijik, dan lempar itu ke laut. Dia akan membenci itu. Tapi karena dia tidak mengasihi mamanya, dia lihat itu keren, itu enak, itu berharga. Kenapa Yesus Kristus mati? Apa yang membunuh Yesus Kristus? Dosa kita. Dosa kita tusuk Yesus Kristus. Karena dosa kita dia mati di salib. Tapi kita tidak mengasihi dia. Kenapa bisa tahu? Karena kita masih main dengan dosa. Kita masih cari lakukan dosa. Kita masih cari miras. Masih cari cewek. Selingkuh. Kita masih pahit hati. Kita masih mengasihi terhadap dosa kita. Maksudnya kita membenci terhadap Allah dan kepada anaknya yang mati untuk dosa kita. Itu dosa besar. Dan walaupun itu dosa besar, Yesus Kristus juga mati untuk dosa itu. Dia masih rela hati menerima orang yang jahat seperti itu jadi anaknya. Dia masih dengan rela hati siap orang akan bertobat dan dapat hidup kekal di dalam dia. Karena Alkitab berkata Tuhan tidak senang kalau orang fasik binasa. Dia lebih berkenan kalau mereka bertobat dan dapat hidup di dalam dia. Karena itu dia mengaruniakan anaknya kepada dunia ini supaya kita bisa dapat hidup kekal di dalam dia. Tapi kalau kita terus menerus mengabaikan korban Yesus Kristus, kita terus menerus itu berkumpul murkaan Allah untuk diri sendiri, waktu hari datang yang kita lihat Yesus Kristus dan dihakimi oleh dia. Kita baca satu lagi. Dan saya mau tanya, kenapa Yesus Kristus mati? Kita tahu pasti karena dosa kita dia harus mati. Tapi kita lihat satu hal yang penting di sini. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Pemabuk, dukun, orang mengapa Yesus Kristus, dia mati untuk semua. Supaya, ini kenapa? Kenapa dia mati? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kenapa Yesus Kristus mati? Supaya kita tidak lagi hidup untuk keinginan diri sendiri, untuk kehendak diri sendiri, untuk dosa kita diri sendiri, tapi kita menyangkal diri dan kita pikul salib dan kita ikut Yesus Kristus dan lakukan kehendak dia. Dia mati dan bangkit supaya kita akan bertobat dan percaya kepada dia dan dapat hidup kekal di dalam dia. Satu hidup baru, hati baru di dalam dia. Bisa lahir kembali jadi anak Tuhan, tidak jadi anak iblis.
Banyak orang salah mengerti tentang Injil. Mereka berpikir Injil adalah Yesus mati untuk dosa kita, lalu kita percaya kita akan ke surga. Walaupun memang Yesus mati untuk dosa kita, walau memang kita harus percaya kepada Yesus untuk dapat hidup kekal, itu hanya setengah dari Injil. Yesus mati supaya kita bisa dapat pengampunan, tapi dia tidak hanya mati. Setelah dia mati 3 hari, dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian. Dan Allah meninggikan dia di sebelah Allah Bapa. Duduk di takhta. Jadi raja di atas segala raja. Dia dapat segala otoritas di surga dan di dunia. Dia jadi ahli waris. Dapat segalanya dari Bapanya. Dia jadi raja di atas segala raja. Dan di sana dia juga jadi pengantara untuk orang manusia yang akan bertobat dan datang kepada Allah melalui dia. Dia jadi imam maha besar. Dia sudah masuk di dalam kehadirat Allah Bapa. Dan dia jadi pengantara untuk kita. Dia bersyafaat untuk semua orang bertobat dan tunduk kepada dia. So, dia duduk di sana supaya kita bisa datang kepada takhta kasih karunia dan dapat pengampunan dosa. Tapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, tidak ada pengampunan di dalam dosa. Kita harus bertobat dan ada keputusan di dalam hati. Saya tidak mau lagi belajar bagaimana lakukan jahat. Saya mau belajar bagaimana lakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bertobat. Pertobatan tidak maksudnya kita jadi sempurna. Itu maksudnya kita tidak lagi belajar dosa, tapi kita jadi murid Yesus Kristus dan belajar perintahnya. Tidak lagi cari keinginan daging, tapi kita menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus Kristus dan belajar perintahnya. Ini maksudnya bertobat. Tapi Yesus tidak hanya jadi pengantara di sana. Tapi di Kisah Para Rasul pasal 2 itu berkata, waktu dia duduk di sana, dia curahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang bertobat dan percaya. Kenapa? Kenapa curahkan Roh Kudus? Banyak orang salah berpikir itu hanya untuk kasih, itu untuk karunia Roh. Dan ada alirannya, fokus kepada karunia Roh, karunia Roh. Dia curahkan Roh Kudus supaya kita bisa jadi ciptaan baru. Supaya hati kita yang keras bisa diubahkan dan jadi hati yang lembut. Supaya kita tidak lagi mengasihi dosa, tapi kita mengasihi Yesus Kristus dan perintahnya. Maksudnya, dia tidak hanya duduk di sana supaya kita bisa dapat pengampunan dosa, tapi dia duduk di sana supaya kita bisa dapat merdekakan dari kuasa dosa dan bisa dapat hidup baru di dalam dia. Banyak orang pemabuk di sini pernah coba berhenti. Mereka sudah tidak suka lagi. Tapi itu kebiasaan. Sama seperti kepahitan istri mereka. Itu sudah kepahitan yang biasaan untuk mereka. Mereka tidak bisa berhenti karena mereka adalah hamba dosa. Tapi ada seorang nama Yesus Kristus. Dia tidak pernah lakukan dosa. Dia taat Bapa sampai mati, bahkan mati di salib. Dan karena dia sudah menang di atas kuasa dosa, dia ditinggikan di sebelah Allah Bapa, dan dia ada kuasa untuk menang di atas dosamu. Dia bisa jadi kamu jadi pemenang di dalam dia. Dia bisa memerdekakan kamu dari kuasa dosa, dari kuasa minum keras, dari kuasa amarahan, dari kuasa itu pahitan, dari kuasa selingkuh, dari kuasa semuanya. Dia bisa membebaskanmu. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit untuk kasih hidup baru. Ini adalah Injil. Yesus Kristus mati untuk dosa kita, bangkit supaya kita bisa dapat hidup baru dan pengampunan dosa.
Tapi kita harus lakukan apa untuk dapat keselamatan ini? Harus lakukan dua hal. Kalau kamu di sini dan sampai sekarang sudah diinsafkan oleh dosamu melalui Roh Kudus dan rasa memang bule ini galak, tapi dia bicara sesuai dengan Alkitab dan saya mau dengar dengan jujur dan berkata, saya harus lakukan apa untuk dapat pengampunan dosa? Saya harus lakukan apa untuk dimerdekakan dari kuasa dosa? Saya kasih tahu ada dua hal harus lakukan untuk lahir kembali, untuk dapat hidup yang baru. Yang pertama, harus bertobat. Harus bertobat. Tapi berkata, ya tapi saya pernah coba. Saya tidak berkata bercoba berhenti itu minum keras. Saya tidak berkata hanya coba berhenti pukul istri. Saya tidak hanya berkata itu berhenti, saya mau berhenti lihat porno. Itu pertobatan tidak hanya berhenti ini, berhenti itu, berhenti itu. Pertobatan adalah saya tidak mau lagi jadi raja di atas kehidupan saya. Saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus sebagai raja saya. Saya tidak mau lagi belajar itu cari keinginan dosa saya, tapi saya mau belajar itu tunduk kepada Yesus raja saya. Itu adalah pertobatan. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi belajar hidup untuk Yesus Kristus. Itu satu keputusan di dalam hati. Itu bukan suatu proses, itu satu keputusan. Jalan di dalam kekudusan itu suatu proses, tapi keputusan untuk bertobat itu satu keputusan yang bisa tiba-tiba lakukan. Dan Allah akan langsung menerima kita. Kita harus bertobat. Yang kedua, yang paling susah. Yang kedua, untuk orang di Manokwari paling susah. Itu bukan pertobatan. Paling susah yang kedua. Percaya Yesus Kristus. Mungkin berkata boleh. Tidak tahu. Kita semua percaya Yesus. Tapi dengan tadi saya berkata, kita percaya dengan itu percayaan budaya saja. Tradisi saja. Itu beda dengan kepercayaan Alkitabiah. Itu beda dengan percaya dan bersandar kepada Yesus Kristus yang bangkit. Itu beda dengan hanya percaya fakta-fakta Alkitab. Itu Bapak nama siapa? Anton. Bapak nama siapa? Yopi. Pak Yopi. Mungkin Pak Yopi akan kasih tahu saya banyak hal tentang Pak Yopi. Dia asli dari Amerika. Dia lahir di Amerika. Dia minggu depan akan jadi presiden. Mungkin dia kasih tahu banyak fakta-fakta tentang diri. Dan mungkin saya percaya semuanya. Itu bukan iman sejati. Tapi kalau saya tahu ini dompet saya, silakan ambil. Dan saya berkata kepada, dan saya tidak lihat lagi, dan saya tidak takut lagi. Ini maksudnya saya percaya, beriman pada dia. Saya percaya karakternya, supaya saya tahu itu aman, kasih sesuatu kepada dia. Dan kalau kita nak jadi Kristen, kita dulu harus bertobat, menyangkal diri, pikul salib dan ikuti Yesus. Yang kedua, kita harus menyerahkan hati dan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Percaya hanya karena dia kita akan dapat hidup kekal, tidak karena kita bertobat dengan sempurna, tapi karena dia mati disalib untuk saya dan dia jadi itu maha besar untuk saya. Bersandar pada dia, tidak bersandar kepada diri sendiri. Itu adalah kepercayaan Alkitabiah. Kita bersandar kepada seorang nama Yesus Kristus sudah duduk di takhta dan dia bisa cucikan dosa kita. Dia bisa membebaskan dia dari kuasa dosa. Dompet saya. So, saya tutup dengan ini. Satu cerita supaya kita bisa mengerti tentang kehidupan Kristen yang sejati.
Itu kalian, banyak orang di sini nelayan ya. Ada banyak nelayan. Ini sama seperti Rasul Petrus. Dia seorang nelayan juga. Dan mungkin orang bodoh di New York atau di Jakarta, mungkin mereka berpikir, kalau mereka coba keras, kalau mereka latihan, mereka bisa jalan di atas air. Tapi semua orang di perumahan ini tahu dengan jelas mereka tidak mampu, tidak bisa jalan di atas air. Karena semua orang nelayan tahu, pasti tidak bisa jalan di atas air. Karena pengalaman mereka sudah lengkap. Mereka tahu tidak mungkin. Dan Petrus juga, orang nelayan, dia tahu itu tidak mungkin dia bisa jalan di atas air. Dia sama dengan banyak orang di sini yang nelayan. Dia tahu tidak mampu jalan di atas air. Tapi semalam dia di perahu dengan teman-teman dan dia lihat Yesus jalan di atas air. Dia percaya Yesus bisa jalan di atas air, tapi dia tahu dia tidak bisa. Tapi dia berkata kepada Yesus, Yesus, kalau itu sungguh-sungguh engkau memanggil saya datang kepadamu di atas air. Dan Petrus, dia jangan iman. Turun dari perahu waktu dia dengar dari Yesus satu perintah yang tidak mungkin, satu perintah yang mustahil. Yesus berkata, datanglah kepada saya di atas air. Itu satu perintah yang tidak mungkin lakukan. Dan Petrus tahu, tapi Petrus tidak berpikir dia bisa atau tidak bisa. Dia hanya dengar suara Yesus Kristus, dengar firman-Nya dan bersandar kepada firman-Nya dan turun dari perahu dan dia mulai jalan di atas air. Ini sama dengan kita. Mungkin kamu sudah coba berubah itu kehidupanmu tapi gagal. Sudah coba banyak kali tapi gagal. Sudah tahu dengan jelas tidak mungkin. Tapi malam ini saya berharap kamu akan dengar suara Yesus Kristus melalui Roh Kudus dan firman-Nya dan dengar dia berkata kepada hatimu, datanglah, jalan di atas air bersama saya, jalan di dalam kekudusan di dalam saya. Dan saya berharap kamu akan dengar dengan hati yang penuh dengan iman. Dan akan turun dari perahu. Dan akan bertobat. Dan akan percaya. Dan akan jalan kepada Yesus Kristus dan jalan bersama dia. Ini adalah kehidupan Kristen. Itu tidak mungkin untuk kita. Tapi itu mungkin untuk Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia bisa membebaskan kita. Tapi saya tambah sedikit. Karena waktu Petrus jalan di atas air, dia jalan dengan sempurna atau tidak? Dia jalan dengan sempurna atau tidak? Tidak. Dia mulai lihat ombak, dengar angin, mulai ragu-ragu, takut, dan dia mulai tenggelam di air. Tapi waktu dia mulai tenggelam, dia tidak berkata, oh ini enak. Itu air yang keren, saya mau berenang. Tidak. Dia langsung teriak pada Yesus Kristus. Dan dia teriak, Tuhan, selamatkan saya. Bantukan saya. Dan Yesus langsung ambil tangan. Berdirikan dia lagi. Dan mereka jalan bersama ke perahu. Ini apa maksudnya untuk kita? Itu waktu kita bertobat dan jadi Kristen sejati, tidak maksudnya kita jadi sempurna. Saya sudah kenal Yesus Kristus 31 tahun. Tapi ada satu hal yang saya lakukan dengan sempurna. Saya lakukan dengan berjuang terhadap kuasa dosa. Saya jujur dan waktu saya salah, saya berbalik kepada arah yang betul. Tapi saya tidak pernah lakukan dengan sempurna karena saya tidak bisa. Tapi setiap kali saya mulai tenggelam,
setiap kali saya jatuh, saya berdiri lagi dan panggil kepada Yesus, selamatkan saya. Dan dia selalu setia. Tidak ada satu hari yang dia tidak setia. Tidak ada satu hari dia tidak dengar doa saya dan jawab dengan cepat dan membantu saya jalan di dalam kebenarannya. Saya bukan seorang Kristen baik, tapi dia seorang juru selamat yang hebat. Maksudnya, kalau kamu malam ini bertobat, itu satu tidak lagi hidup untuk dosa, tapi belajar hidup untuk Yesus Kristus. Tidak maksudnya akan jadi sempurna langsung, tapi kamu akan jalan dengan jujur dan berjuang. Saya 31 tahun yang lalu, saya orang ateis. Saya tidak percaya ada Tuhan. Saya setiap pagi dan setiap malam rokok ganja waktu itu. Sebelum ke sekolah saya rokok ganja, setelah baru mau tidur saya rokok ganja lagi. Saya lakukan narkoba yang lain. Saya juga mencuri uang dari mama saya untuk beli narkoba. Saya lakukan banyak hal dan melawan Allah yang kudus. Tapi satu malam saya setir mobil kepada saya baru beli narkoba dan mau pulang rokok ganja itu. Dan tiba-tiba waktu saya menyetir mobil, tiba-tiba hadirat Tuhan datang dan saya tahu Yesus Kristus datang dari surga. Kalau saya tidak ikuti dia sampai saya mati, saya akan ke neraka untuk selama-lamanya. Dan saya bersaksi hari ini kepada kamu. Kalau kamu tidak bertobat dan jalan bersama Yesus, akan ke neraka untuk selama-lamanya. Dan malam itu saya bertobat di dalam hati saya. Malam itu saya percaya kepada Yesus yang mati dan Yesus bangkit untuk saya. Dan saya ada keputusan tidak lagi mabuk, tidak lagi lihat porno, tidak lagi mencuri uang dari mama saya, tidak lagi berbohong. Tapi di pikiran saya, karena saya belum sadar, saya berkata, tapi rokok ganja itu bukan dosa. Dan besok pagi saya bangun, walaupun saya tidak bohong lagi, saya tidak mabuk lagi, saya tidak lihat porno lagi, tapi saya bangun dan saya rokok ganja. Untuk 2 minggu, saya rokok ganja, tapi setiap kali saya rokok ganja, saya rasa bergumul di dalam hati nurani saya. Sebelumnya tidak ada perasaan begitu, tapi saya bergumul. Sampai saya sadar, ini Roh Kudus mengingatkan tentang dosa ini. Dan saya sadar, rokok ganja itu sama dengan mabuk. Itu adalah dosa. Dan waktu saya sadar, saya ada keputusan yang teguh. Saya besok tidak akan rokok ganja. Dan besok pagi saya bangun dan saya tidak rokok ganja. Saya ke sekolah tanpa rokok ganja. Pulang ke rumah teman saya, nama Bill. Mereka rokok ganja. Saya juga rokok ganja jatuh. Saya pulang dengan menyesal. Saya nangis pada Tuhan. Maaf Tuhan. Besoknya saya teguh. Tidak akan rokok ganja. Bangun ke sekolah. Pulang ke rumah Bill. Mereka rokok ganja. Saya juga rokok ganja jatuh. Kenapa? Karena saya tidak bertobat? Tidak. Karena saya lemah. Tapi saya pulang dengan itu berdoa, Tuhan bagaimana, kenapa saya tidak mau hidup di dalam ini lagi, saya tidak mau berontak sama Engkau, tapi saya lemah bagaimana. Dan Tuhan kasih saya hikmat melalui firman Yesus Kristus berkata, kalau tanah itu tangan kananmu membiarmu lakukan dosa, potong dan buang. Karena ini lebih bagus ke surga dengan 1 tangan daripada ke neraka dengan 2 tangan. Apa maksudnya Yesus? Itu walaupun ada sebuah hal yang berharga, potong itu kalau itu membuat kamu lakukan dosa. Dan dari hari itu saya tidak rokok ganja lagi. Kenapa? Karena saya tidak lagi ke rumah Bill. Saya tidak lagi ke rumah teman saya. Karena kalau saya terus-menerus ke sana, saya terus-menerus akan jatuh di dalam dosa. Tapi karena saya berjuang, karena saya sudah bertobat, Yesus Kristus kasih saya hikmat, Yesus Kristus kasih saya kuasa, supaya saya bisa lakukan kehendak-Nya. Saya kasih cerita ini supaya selama malam ini ada orang yang
yang mau bertobat dan mau sungguh-sungguh bersandar kepada Yesus Kristus bisa sadar itu satu perang. Itu tidak, walaupun kita mulai dengan satu keputusan, setelah itu kita harus berperang terhadap dosa. Tapi walaupun kita lemah, Yesus Kristus tidak lemah. Dia penuh dengan kuasa dan kasihnya penuh dan baru setiap pagi untuk kita. Kalau kita terus-menerus menyangkal diri, pikul salib dan ikuti Dia, berdoa kepada Dia, Dia akan terus-menerus bantu kita. Dan bagaimana kita bisa jalan? Kita harus cari persekutuan. Jangan tadi saya berkata, saya tidak datang untuk mengajak ke gereja. Kamu tidak mau datang ke Manado ke gereja kan? Ya, saya tidak datang untuk mengajak ke gereja. Tapi kamu harus cari gereja. Di gereja yang manapun ada banyak orang munafik. Pendeta munafik, penatua munafik, banyak orang munafik. Tapi lebih baik ke gereja dengan orang munafik daripada ke neraka dengan orang munafik. Ke gereja, dan waktu di gereja walaupun ada banyak munafik, juga ada orang yang saleh. Mungkin tidak banyak, tapi cari mereka dan berdoa dengan mereka. Itu curhat dengan mereka. Itu sering bersekutu dengan mereka supaya kalian bisa saling membantu di dalam Kristus Yesus. Bertobat, percaya, berjuang dengan orang Kristen yang lain yang mau juga berjuang terhadap dosa. Dan Yesus Kristus akan setia membantu kamu jalan bersama Dia sampai akhirnya dan dapat hidup kekal melalui Dia. Saya mau berdoa. Tuhan, Tuhan, saya terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa dengar firman-Mu, bisa dengar Injil-Mu dengan jelas, dan bisa menguji kehidupan kami dari firman-Mu. Saya berdoa supaya setiap orang yang malam ini dengar firman Tuhan, mereka akan dengar hati jujur dengan dengar firman-Mu, dan mereka juga akan percaya kepada firman-Mu, dan mereka juga akan lakukan firman-Mu. Saya berdoa supaya setiap orang yang dengar akan menjawab dan akan respon dengan hati jujur dan hati yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus dan jalan bersama Dia. Hanya Engkau bisa menyelamatkan kita. Hanya Engkau bisa menyelamatkan kami dari kuasa dosa, dari itu kotoran dosa kita. Hanya Engkau adalah juru selamat Tuhan. Saya berdoa supaya Engkau akan membantu kami semua. Saya mau tutup dengan nyanyi satu lagu. Itu lagu sederhana, tapi saya berharap itu jadi doa kita semua.